air bersihnya tidak tersedia, ya, kemudian aliran listrik tidak tersedia, saluran komunikasi tidak baik, ya. Nah, itu menjadi infrastruktur dasar yang harus disiapkan. Kemudian jika ingin dikembangkan, barulah kita mencoba untuk mengembangkan akomodasi, ya, fasilitas akomodasi, kemudian apa atraksi yang bisa dilakukan di kawasan tersebut, dan juga yang terakhir adalah fasilitas pendukung lainnya seperti TIC, ya, Tourist Information Center, ataupun fasilitas yang lain seperti anjungan tunai mandiri, ya, untuk pengambilan uang, kemudian fasilitas lain yang ini mendukung dalam pengembangan pariwisata. Nah, tidak hanya produk tapi yang kita siapkan, ya, bagaimana ketika produknya sudah terbentuk, kita harus melakukan atau mencari pasar, ya, atau mencari pengguna jasa atau destinasi kita. Kita harus mempromosikan pada wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, dan juga pastinya masyarakat lokal, ya. Kita walaupun masyarakat lokal mungkin melihat kawasan mereka eh, sudah sering, ya, mereka setiap hari melihat kawasan mereka, tapi masih ada peluang-peluang masyarakat lokal untuk melakukan atraksinya, ya. Bisa saja warga Batu Karas sebenarnya mereka setiap hari melihat pantai Batu Karas, ya. Tapi belum tentu mereka juga semua orang pernah melakukan surfing misalkan, ya. Nah, itu masih ada peluang-peluang, ya, dalam pengembangan pasar bagi masyarakat lokal. Lalu untuk pengembangan produk wisata ini ada kebijakan yang mungkin harus kita ingat, ya, dalam pengembangan produk pariwisata. Yang pertama adalah pengembangan produk wisata sesuai dengan identitas daerah dari tempat wisata tersebut. Jadi originalitas produk juga harus dikembangkan juga, ya. Seperti bagaimana kalau eh, perahu wisata, misalkan perahu di Aceh itu, kalau teman-teman lihat kan bagian belakangnya dia tidak mengerucut, ya, tapi dia lurus. Itu cukup unik, ya, menurut saya di Aceh itu untuk kapalnya. Nah, itu juga mungkin bisa dikembangkan dalam pengembangan produk wisata. Bagaimana wisatawan eh, ikut, ya, dalam aktivitas wisata dengan kapal yang memiliki bentuk khas Aceh, ya, misalkan. Kemudian misalkan bagaimana kru misalkan, ya, kru dari sebuah jasa pariwisata menggunakan aksesoris unik, ya, seperti di Bali, ya, pasti hampir semua eh, pengelola jasa wisata mereka menggunakan udeng misalkan, ya. Nah, itu identitas daerah. Kemudian nomor dua adalah perlu penetapan produk wisata unggulan sebagai sektor penarik, ya, sektor penarik utama dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Jadi kalau dilihat di Batu Karas, kita bisa apa melakukan wisata pantai, kemudian bisa melakukan surfing, ya, bisa juga wisata kuliner, ya. Tapi kita harus memilih nih apa produk wisata unggulannya, ya. Kalau di Batu Karas pasti sangat yang ikonik itu adalah surfing, ya, karena untuk di Jawa Barat surfing tidak banyak, ya, mungkin hanya di lokasi saja di Batu Karas, kemudian di Ombak Tujuh, di Pangumbahan, dan juga di eh, Pelabuhan Ratu, ya, Cimaja. Nah, itu ya ikonik-ikoniknya surfing Jawa Barat. Jadi kita harus menentukan wisata unggulannya apa. Walaupun Pangandaran misalkan memiliki Batu Hiu, ya, kemudian punya wisata mangrove misalnya, tapi kita harus punya unggulannya apa situ, ya. Baru nanti yang lainnya akan mengikuti, ya, akan coba kita kembangkan setelah produk unggulan ini berkembang. Lalu objek dan daya tarik wisata, kesenian daerah, serta event-event pariwisata di tempat wisata yang dituju juga harus memiliki keunikan, ya. Bagaimana event-event juga terus dilaksanakan, misalkan 1 tahun sekali, ya, misalkan ada pesta laut yang itu harus terus dikembangkan juga sebagai produk pariwisata.
Nah, siapa sih pengembang ekowisata ya? Siapa yang boleh mengembangkan aktivitas ekowisata? Sebenarnya eh, semua orang berhak ya dalam melakukan pengembangan ekowisata, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, ya, pengabdi masyarakat, kemudian pengusaha wisata, ya, pewirausaha sosial, juga misalkan lembaga-lembaga lainnya, ya, semua bisa berkolaborasi dalam pengembangan ekowisata, ya. Misalkan lembaga swadaya masyarakat, ya, di mana lembaga swadaya masyarakat sangat erat, ya, sangat erat sekali bahwa mereka biasanya yang paling akan concern, ya, akan concern pada pelestarian lingkungan. Jadi kita bisa berkolaborasi bagaimana aktivitas wisata ini dikolaborasikan dengan eh, pelestarian lingkungan dari LSM lokal, ya. Kemudian secara tidak langsung mereka juga dalam mendapatkan pengembangan ekonomi, ya, misalkan mereka eh, menjual bibit mangrove, ya, untuk aktivitas ekowisatanya. Kemudian eh, yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba untuk menumbuhkan pengelolaan yang baik dan profesional, ya. Ini harus ditekankan pada masyarakat lokal, ya, dalam pengembangan ekowisata. Kemudian pengusaha swasta, ya. Nah, beberapa waktu memang pengusaha swasta ini belum terlalu melirik, ya, pengembangan ekowisata. Namun sekarang mungkin 1 sampai 3 tahun ini pengusaha-pengusaha swasta juga mereka sudah melirik konsep ekowisata, ya, bagaimana mulai menerapkan program-program lingkungan, ya, pada usaha mereka. Misalkan yang di pesisir, mungkin resort-resort yang di pesisir mereka melakukan penanaman mangrove setiap 6 bulan sekali, ya. Kemudian misalkan mereka melakukan beach clean up, ya, underwater clean up. Nah, itu disupport oleh pengusaha swasta, ya. Lalu pewirausaha sosial, ya, misalkan eh, masyarakat yang eh, mengabdi pada lingkungan, ya, atau daerahnya, biasanya mereka juga akan bantu, ya, untuk pengembangan ekowisata. Kemudian sebagai pemerintah sekarang juga di beberapa daerah mulai support pastinya. Biasanya supportnya mungkin tidak dalam bentuk eh, aktivitas, ya, ataupun eh, mungkin pemerintah sekarang banyaknya mereka tidak support aktivitas atau kegiatan, namun mereka bisa support sumber daya, ya, sumber daya manusia ataupun perizinan-perizinan, ya, itu akan pemerintah support pastinya, ya. Nah, kunci berkembangnya ekowisata adalah yang pertama adanya keaslian, ya, kawasan yang memiliki keindahan pastinya, dan juga dapat menunjang rekreasi, ya. Jadi harus ada aktivitasnya, atraksinya, ya. Jadi tidak bisa hanya punya landscape yang bagus, ya, eh, punya kontur pulau-pulau yang bagus gitu, ya. Tapi perairannya kotor gitu, ya, itu nggak bisa, ya. Jadi harus wisatawan bisa melakukan atraksi. Yang kedua adalah berkaitan dengan perkembangan budaya, ya. Bagaimana juga wisatawan ini sangat mencari keunikan budaya di suatu daerah. Mereka ingin mempelajari dan mengetahui eh, bagaimana budaya di daerah tujuan wisata mereka. Lalu yang ketiga, eh, berdekatan dengan daerah yang memiliki berbagai peninggalan bersejarah juga menjadi daya tarik, ya. Di Indonesia, kalau teman-teman pernah dengar Morotai, ya, Morotai itu di Maluku Utara, mereka sangat erat, ya, dalam pengembangan ekowisata dengan apa? Dengan peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua, ya. Jadi di sana ada Museum Perang Dunia Kedua. Jadi
mulai dari senjata-senjata Perang Dunia Kedua ya, kemudian ada sisa-sisa peluru, bom bekas Perang Dunia Kedua hingga tank juga mereka kembangkan untuk daya tarik daerahnya. Baik itu yang di darat ataupun yang di dalam air. Kalau dalam air, Morotai masih memiliki bangkai-bangkai pesawat Perang Dunia Kedua ya. Nah, kemudian keberadaan dan dukungan masyarakat. Nah, ini juga sangat penting bagaimana masyarakat mendukung ya pengembangan ekowisata. Jadi, mereka senang dengan adanya wisatawan, mereka menjaga juga sumber daya wisata mereka ya, daya tariknya. Jadi jangan sampai kapal-kapal atau peninggalan Perang Dunia Kedua itu dijual belikan keluar daerah ya. Jadi daerah tersebut tidak memiliki aset kembali. Lalu pendidikan dan pengalaman masyarakat setempat juga harus terus mau belajar ya dan melihat pengalaman dari daerah lain. Keberlanjutan ini adalah yang dimaksud adalah bagaimana pariwisata ini terus terjaga ya, terus terjaga. Jadi tidak hanya uh, berlangsung dalam waktu 1 sampai 2 tahun atau 1 sampai 3 tahun ya, tapi bisa terus berjalan sampai waktu yang cukup panjang ya. Jadi jangan sampai sumber dayanya bagus, kemudian mendatangkan jumlah wisatawan yang cukup banyak, kemudian tidak terkontrol sehingga lingkungannya rusak ya. Nah, itu adalah poin nomor 7 juga, bagaimana masyarakat harus memiliki kemampuan pengelolaan ekowisata ya. Mengelola cukup lebih sulit ya dibanding untuk membuat ya, untuk memulai. Jadi melakukan perawatan ya, maintenance itu cukup menantang dibanding kita membuka atau mengelola sebuah jasa usaha wisata yang baru ya. Nah, ini kunci berkembangnya. Dari mana kita memulai ya? Kita bisa memulai dari identifikasi potensi ekowisata ya, kemudian apakah potensi daya tarik objek wisata menarik untuk dikembangkan ya atau tidak, kemudian bagaimana efektivitasnya ya daya tarik tersebut, dan kontribusi ke daerahnya memungkinkan atau tidak, bagaimana pendapatan untuk masyarakat ya. Misalkan jika kita mengembangkan atraksi wisata selam ya, pastinya kita harus eh, melibatkan masyarakat lokal misalkan dalam penggunaan kapal ya. Kemudian jika memungkinkan berapa uang yang kita sisihkan ya untuk memberikan kontribusi pada misalkan penanaman terumbu karang di daerah tersebut ya. Lalu apakah ada nilai budaya yang bisa kita lestarikan, misalkan ketika kita selesai menyelam, kita akan mampir di suatu pulau untuk melihat tari-tarian dari suatu daerah. Ya, nah itu eh, cara kita melihat efektivitas pengelolaan wisata. Kemudian jika kita mau kembangkan ya, bagaimana nih model ekowisatanya? Apakah akan melibatkan kelompok masyarakat atau kita mencoba untuk mengelola secara mandiri ya, misalkan. Nah, itu jadi pilihan juga ya, apakah akan dikembangkan oleh perorangan ataupun dilakukan secara kelompok di suatu daerah. Nah, apa yang kita identifikasi, jenis potensi daya tarik, kemudian efektivitas pengelolaan tadi ya, pelestarian budaya, dukung secara prasarana. Nah, dan terakhir adalah siapa saja yang akan berpartisipasi dalam pengembangannya. Ini proses perancangannya ya. Kita bisa melihat prosesnya menjadi 3 bagian. Ada penilaian, ada ya secara singkat kita membuat proposal, dan yang ketiga adalah pengujian ya. Pada penilaian ini audit sosial, bagaimana eh, audit sosial ini merupakan proses ya yang mendorong sebuah kelompok masyarakat untuk menilai dan menunjukkan manfaat sosial ekonomi ya dasar lingkungan, eh, dan apa keterbatasan-keterbatasan yang ada ketika kita akan mengembangkan suatu aktivitas ekowisata di kawasan tersebut misalkan ya. Misalkan
jika kita akan mengembangkan ekowisata, kita belum punya pemandunya ya, atau misalkan kita belum, memahami bagaimana cara, eee, menanam mangrove ya. Nah, itu kita, harus, menilai terlebih dahulu dengan, eee, audit sosial ini ya. Audit sosial tahapannya apa aja, ada identifikasi lingkup audit ya, kemudian, bagaimana kita memahami potensi ekowisata ya, memperoleh informasi tentang, masyarakat yang diaudit, kemudian menyusun informasi, eee eee nanti kita kembalikan kembali dengan gelar pendapat publik ya, dan, kita akan melihat bagaimana, tanggapan ya, atau pendapat dari masyarakat tersebut dalam, penilaian pengembangan atraksi ekowisata. Lalu yang kedua ya, kita bisa melakukan penyusunan proposal ya, dalam pembuatan atau pengembangan, usaha pariwisata, ekowisata. Ada 4D biasanya, ada discovery dalam kelompok masyarakat menggabungkan potensi yang ada di desa mereka. Kita akan membuat, bagaimana, gambaran umum terkait, lokasi yang ada, potensinya apa saja. Diusahakan, kita melakukan, pemetaan potensi secara ilmiah ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan perhitungan misalkan, kondisi tutupan terumbu karang ya, bagaimana kita melihat struktur komunitas ikan karang lah, kemudian bagaimana struktur komunitas mangrove, struktur komunitas lamun, dan apa-apa saja yang, unik yang ada di dalam ekosistem tersebut ya. Nah, dream ini adalah, dengan potensi-potensi tadi, apa yang impiannya ya mereka, desa mereka itu akan dikembangkan ya, akan, seperti apa sih nantinya yang, ingin diharapkan ya dalam pengembangan ekowisatanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat desain ya, desain bagaimana, dari mana mulainya, kita memulai, pengembangan ekowisata tersebut. Misalkan, siapa yang menyiapkan A ya, siapa yang menyiapkan B ya, kemudian, eee, begitu seterusnya. Saya sedikit, lihat studi kasus ya, dulu saya sempat ke daerah, Aisandami ya. Aisandami itu adalah desa di Teluk Wondama ya, di Papua sana. Eee, Desanya sangat terpencil sekali ya, kalau, kalau kita lihat, kalau kita hitung jumlah kepala keluarganya mungkin kurang dari, 50 kepala keluarga lah ya. Tapi mereka, sudah memulai untuk mengembangkan konsep ekowisata, pengembangan ekowisata di daerah mereka ya. Mereka di kawasan pesisir ya, bagaimana, ada yang namanya Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata di desanya. Jadi kalau ada wisatawan yang datang, wisatawan ini akan, bisa menginap di homestay-homestay yang sudah, masyarakat buat ya. Masyarakat pun, memulai dengan, adanya pelatihan dulu ya, bagaimana pelatihan peningkatan kebersihan ya. Kemudian yang kedua, mereka mencoba untuk mengembangkan, homestay itu. Karena kenapa? Dirasa jika masyarakat sudah, eee, apa, mengembangkan homestay ya karena milik pribadi, jadi memiliki keinginan yang kuat ya agar bagaimana homestay-homestay tersebut juga terus terjaga. Nah, kemudian setelah disiapkan, mereka memulai, memilih ya atraksi apa yang akan disiapkan, dan kemudian mulai dipromosikan bahwa daerah Aisan Dami ini merupakan daerah pengembangan ekowisata ya. Atraksi apa saja yang ada ya, dan itu yang ditawarkan. Nah, itu adalah, tahapan yang kedua lah, menyusun proposal ya. Proposal ini, bukan berarti proposal, secara ini ya, secara apa, pengajuan atau seperti apa ya, tapi yang penting adalah kita bisa, melihat gambaran umum, kemudian, rencana pengembangannya seperti apa, dan juga, apa yang sudah kita siapkan ya ketika nanti, jasa tersebut juga akan dikomersialisasikan ya.
Nah, yang terakhir, ini kita bisa lakukan uji kelayakan ya, sebelum produk ekowisata ini kita eee, pasarkan ya. Bagaimana kita mencoba untuk atraksinya ini bisa dilakukan oleh siapa, kemudian kapan kita bisa melakukannya ya, apakah semua akan komitmen dalam mengembangkan konsep ekowisata ini, atau apakah akan berbenturan ya dengan kebiasaan keseharian, misalkan keseharian mereka sebagai juga yang berkebun misalnya ya. Nah, nanti jika ada wisatawan yang datang, kemudian mereka akan memilih atraksi-atraksi di desa tersebut, siapa nih yang akan melakukan atraksinya ya? Apakah juga atraksi tersebut berbenturan ya dengan eh, tradisi-tradisi yang ada ya? Misalkan kalau kita lihat di Aceh, ya memang hari Jumat itu tidak ada ya, tidak ada aktivitas di laut sampai pukul sekitar 14 ya, atau setelah sholat Jumat. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana norma agama juga menjadi salah satu batasan ya dalam pengembangan ekowisatanya. Lalu bagaimana produk ekowisata kita, tapi fasilitas untuk telekomunikasi belum baik ya. Itu juga menjadi pertimbangannya. Ini kita lakukan di uji kelayakan ya. Kemudian ini mulai dari masa lalu, kemudian kita melakukan pemeliharaan ya. Sekarang, nah manfaatnya seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah dalam konsep pengembangannya. Pengembangan ini akan seperti apa di masa datang dan apa yang harus kita siapkan kembali ya. Baik, saya rasa itu teman-teman. Jadi itu adalah tahapan ya dalam bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan atraksi ekowisata ya di suatu kawasan. Bagaimana kita mulai menyiapkan eh, eh, potensian konsep rencana pengembangan, dan terakhir adalah untuk pemasaran ya. Baik, saya beri kesempatan untuk teman-teman, mungkin 2 orang ya. Silakan jika ada yang ingin diskusi terkait rencana pengembangan produk ekowisata ya. Baik, silakan. Baik, silakan yang raise hand. Ini Feby ya. Baik, silakan Feby. Suaranya. Oke, Kalau apakah suaranya, terdengar Pak suara saya Pak? sudah sekarang, silakan. Tadi kan bagaimana pengembangan dari pariwisata ya Pak? Ya, baik. Di sini saya banyak menemukan bahwasanya wisata-wisata yang di Indonesia ini banyak adanya konflik Pak. Konflik tepat di antara pemegang dari pengelolaan wisata. Itu kan yang bisa menghambat dari perkembangan dari wisata. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memanajemen konflik antara tumpang tindih dari pengelolaannya itu bagaimana Pak? Kalau misalkan di sudut pandang dari pariwisata, pengembangan pariwisata Pak. Ya, baik, pertanyaannya baik, Feby ya, bagus sekali. Jadi memang di beberapa daerah eh, ketika pengembangan produk pariwisata ini sudah cukup berkembang, terkadang terjadi tumpang tindih ya, lalu timbul konflik juga ya nantinya. Intinya sebenarnya kalau saya lihat semua sebenarnya ingin memiliki peranan ya. Mereka ingin terlibat, kemudian ingin dilibatkan juga. Sebenarnya kalau kita sebagai
Saya kalau berbicara sebagai wisatawan, sebenarnya wisatawan tidak perlu dibebankan ya pada administrasi yang rumit. Dalam artian, eee, yang harus mengelola itu adalah pelaku usahanya ya. Misalkan, seperti sekarang ya dalam pengembangan atau apa, atraksi wisata di kawasan taman nasional di seluruh Indonesia itu harus ada, PNBP ya, pemasukan negara bukan pajak. Kalau tidak salah untuk diving itu sekitar 25.000 per hari, kemudian, untuk snorkeling 10.000 gitu ya kalau nggak salah, atau mungkin saya mohon maaf kalau, salah untuk nominalnya. Nah, eee, saya rasa sebagai wisatawan kita tidak harus apa, dibebankan dengan administrasi karena hampir sebagian besar sekarang wisatawan akan melakukan kunjungan wisata dengan, ini ya, dengan operator ya. Nah, pelaku usaha yang harus mengelola, permasalahan tadi ya, tumpang tindihnya kadang mereka bingung sebenarnya pelaku usaha ini ya, ini saya, bayarnya ke mana gitu ya. Ada yang bayar ke desa, ada yang bayar ke, pemerintah taman nasional ya, sebenarnya harus jelas saja misalkan, harus jelas, ini administrasinya ke mana ya. Kalau di Tulamben kita, saya sempat juga ya di Bali Timur. Jadi kalau kita menyelam, itu aturan-aturannya dibuat. Eee, Operator wisata itu tidak boleh mengangkat, peralatan mereka ya. Jadi alat harus diangkat oleh porter lokal. Nah itu berbayar. Kemudian, setiap kali menyelam, mereka harus bayar retribusi adat sekitar, 10 atau 15.000 ya. Kemudian, eee, tapi mereka tidak berebut gitu ya. Pertama, pengelola desa, memberikan giliran ya terhadap, terhadap porter ya. Kemudian yang mengambil atau mengelola keuangan desa juga satu orang saja ya. Nah, tapi dikumpulkan kemudian nanti hasilnya di apa, diberikan secara, jelas ya pertanggungjawabannya. Saya rasa, asal semua jelas ya dan juga dilakukan pengelolaan dengan baik itu, tidak akan timbul konflik ya. Beberapa konflik itu misalkan, ya memang ada pelanggaran sih ya, mulai dari kadang adanya konflik antara pengelola asing dan pengelola usaha lokal ya. Kenapa orang lokal, terkadang, tidak senang dengan pengelola asing ya, eee, mereka sedikit melanggar sih sebenarnya. Kayak misalkan, saya pernah baca satu aturan ketika akan ada pemandu wisata asing ya, yang bekerja secara paruh waktu, maka harus ada pemandu lokal 2 orang yang harus dikerjakan secara, full time ya atau, waktu penuh. Nah, itu hal-hal seperti itu sih. Bagaimana aturannya tetap dijalankan sih Feby ya menurut saya, sehingga tidak terjadi konflik sih, itu. Kalau konflik bisa terjadi juga nih kadang, antara konservasi dan pengembangan ekowisata ya. Kemarin mungkin teman-teman pernah dengar nggak ya, banyak yang, komen wisata hiu paus di Gorontalo katanya tidak baik untuk konservasi ya. Karena hiu paus terus diberikan makan, kemudian, dia jadi tidak, beradaptasi dengan baik. Tapi dalam satu sisi, hiu paus tersebut jika tidak dipertahankan oleh wisata, ada kemungkinan mereka juga bisa mati ya karena misalkan, eee, tersangkut oleh, eee, penangkapan ikan yang by catch ya atau tidak disengaja gitu. Nah, mungkin, pengembangan wisata hiu, di Morotai misalkan mereka kan diving sama hiu dikasih makan gitu ya. Tapi kalau nggak dikembangkan wisata mungkin nelayannya bisa aja jadi mancing, hiu di daerah situ dan hiunya akan punah juga gitu ya dari daerah mereka.